Cara-cara seperti ini yang akan semakin marak dan masif, apalagi di tahun 2023 ini, di mana politik akan semakin memanas. Capres-cawapres akan diketahui di tahun ini juga. Berbagai cara akan mereka lakukan untuk menang dan berkuasa. Urusan dan masalah pribadi pasti akan mereka kaitkan dengan kebusukan politik. Tidak penting apakah nanti akan ketahuan kebenarannya atau tidak. Yang terpenting adalah sebarkan fakta palsu terlebih dahulu. Begitulah manusia-manusia otak sinting dan dungu yang kita hadapi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketua Relawan Sibadut Yaman di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bapak Idris Sanur, mengalami pengeroyokan. Pengeroyokan terhadap Bapak Idris Sanur ini terjadi pada hari Senin lalu, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian terjadi di rumahnya di Kelurahan Birogo, Kota Bukit Tinggi. Istri korban yang melaporkan kejadian ini ke polisi menceritakan bahwa awalnya ia mendengar ada keributan di lantai 1 rumahnya. Lalu dia melihat CCTV dan melihat suaminya sedang dipegang oleh seseorang. Istri korban kemudian turun ke bawah untuk melihat kondisi suaminya dan melihat Bapak Idris Sanur sudah tergeletak di lantai. Tidak main-main, bagian kepala dan bibirnya pun mengalami luka berdarah karena ditabok. Selain itu, istri korban dicegah untuk mendekat oleh seorang perempuan. Dia juga dicakar dan dijambak oleh seorang laki-laki. Atas kejadian tersebut, keduanya melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Bukit Tinggi. Pertanyaannya adalah, narasi apa yang muncul ketika kejadian ini? Kita yang masih waras pasti sudah ada gambaran, mengingat dia adalah ketua relawannya Sibadut Yaman alias Yohanes Anies Rashid Baswedan, capres abal-abal yang dideklarasikan oleh Partai Nasdrun ini. Kelompok sebelah pasti akan mengaitkan ini dengan sentimen politik. Salah satunya dengan menyimpulkan kejadian ini sembarangan dan ugal-ugalan. Ada yang menyebut bahwa para lawan politik dari Sibadut Yaman ini mulai bermain kasar. Para relawan pun diharapkan waspada dan selalu berhati-hati karena anjing gila mulai beraksi. Begitulah ciri khasnya. Dulu ada Ratna Sarumpait. Apakah pemirsa sekalian masih ingat? Yang muka dan bibirnya itu seperti tahu goreng, lalu digoreng lagi oleh si Fadlizon. Tapi hasilnya ternyata itu semua adalah omong kosong. Mereka ini memang selalu dipenuhi oleh prasangka yang amat dan sangat buruk. Otak mereka selalu dipenuhi oleh racun negatif dan gampang menuding secara membabi buta. Play victim jauh lebih kencang melebihi mantan Presiden Prihatin. Lalu, apa fakta sebenarnya? Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi, AKP Fetrizal, mengatakan bahwa motif pengeroyokan terhadap Bapak Idris Sanur sama sekali tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Dia menyebut bahwa si Idris Sanur ini dikeroyok karena urusan utang piutang. Inilah kedunguan yang sesungguhnya dari kelompok Sibadut Yaman ini. Sungguh kacau.
Motifnya beda, urusannya personal, tapi ada yang memframing ke hal-hal yang amat dan sangat jahat. Mereka ini memang tidak ada malunya sama sekali. Karena otak mereka emang hanya seupil. Apakah kebanyakan minum kencing onta? Hanya si badut Yaman yang bisa memberi kita jawaban. Tentu, kita jadi teringat dengan apa yang dialami oleh Ratna Sarumpait. Dia dulu juga bagian dari tim pemenangan kubu Prabowo. Wajahnya bonyok dan mengaku dianiaya. Dengan gampangnya, mereka kaitkan ini dengan politik, lalu melempar kesalahan ke kubu lawan yang tak lain adalah menggiring ke arah kubu Jokowi. Saat ditelusuri, ternyata itu adalah bekas operasi. Niatnya mau cantik, tapi hasilnya malah seperti tahu goreng yang hangus di kuali. Tentu, ini sangat jahat dan sungguh keterlaluan. Yang makin menjijikkan lagi adalah mereka yang awalnya mengecam dan mengamuk, langsung cuci tangan dan berusaha menyelamatkan diri, dan tak mau untuk disalahkan. Mungkin kalian ingat juga dengan kasus penganiayaan yang menimpa Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Saat kasus tersebut mencuat, narasi politik begitu kental. Tapi setelah ditelusuri, dalang dari pengeroyokan tersebut datang bersama dengan 2 orang eksekutor lainnya. Profesi mereka adalah debt collector. Kemungkinan besar ini adalah masalah utang piutang juga. Terkait dengan apa yang menimpa ketua relawan si badut Yaman, ini adalah penggiringan opini publik. Apa-apa dikaitkan dengan politik, yang tanpa menuding apapun, pasti masyarakat akan berpikir bahwa ini adalah ulah musuh dari mantan gubernur terbodoh versi Google ini. Padahal, motifnya adalah hal yang lain. Tak ada kaitannya dengan politik sama sekali. Seolah kubu lawannya adalah kubu biadab dan menghalalkan segala cara demi ambisi politik semata. Sehingga mereka pun jarang berpikir logis, suka menyimpulkan secara sepihak dengan nada negatif dan menyudutkan pihak yang lain. Kesimpulannya, memang begitulah mereka ini. Yohanes Anies Rashid Baswedan dipersepsikan sebagai tokoh yang dizalimi, tokoh yang diganggu, tokoh yang dihadang, tokoh yang dijatuhkan dan dicelakai. Relawannya jatuh ke selokan, mungkin mereka akan bilang bahwa ini adalah perbuatan biadab yang dilakukan oleh musuh si badut Yaman. Padahal, mata mereka sendiri entah melirik kemana dan tak melihat selokan yang ada di depan mata. Murni kalau ini adalah kesalahan sendiri atau urusan pribadi tapi menyalahkan orang lain. Tapi ingat bahwa kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Kebenaran akan muncul pada akhirnya meski berusaha ditutupi dengan cara apapun. Framing jahat akan selalu ada dan dilakukan oleh kelompok sebelah demi menjatuhkan lawan politik junjungannya. Justru mereka yang harus sangat diwaspadai karena gampang memutarbalikkan fakta dan menyesatkan masyarakat. Cara-cara seperti ini yang akan semakin marak dan masif apalagi di tahun 2023 ini, di mana politik akan semakin memanas. Capres-cawapres akan diketahui di tahun ini juga. Berbagai cara akan mereka lakukan untuk menang dan berkuasa. Urusan dan masalah pribadi pasti akan mereka kaitkan dengan kebusukan politik. Tidak penting apakah nanti akan ketahuan kebenarannya atau tidak. Yang terpenting adalah sebarkan fakta palsu terlebih dahulu. Begitulah
manusia-manusia otak sinting dan dungu yang kita hadapi saat ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.